hari ini kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, teman-teman kami sekerja di tubuh Sinode Gapkin. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan tetap tenang menyikapi hal yang sedang kita alami di dalam Sinode kita Gapkin yang kita cintai. Bapak Ibu, saya sedang bersama dengan Pak Bishop. Kami besok akan memenuhi panggilan wawancara dari Polrestabes Medan terkait dengan Sinode kita. Namun malam ini kami ingin berbincang-bincang bersama dengan Bapak Ibu juga yang mungkin menonton siaran ini ataupun menyaksikan tayangan ini. Kita ingin menyampaikan fakta-fakta kebenaran apa yang sedang terjadi di Sinode kita. Ya, kita berharap nanti melalui keterangan-keterangan kita ini, perbincangan kita ini, Bapak Ibu semakin dikuatkan, diteguhkan, tidak ada rasa khawatir dan rasa takut, tapi kita bisa akan tetap kuat bersama di dalam Tuhan. Sekali lagi, kekuatan kita adalah kebersamaan kita bersama. Kita berdoa supaya semua hamba Tuhan, pejabat Sinode Gapkin, kita tetap ada di dalam satu gerbong yang sama, bersama saling menguatkan dan menopang. Pak Bishop, ya, apa yang kita alami hari-hari ini memang cukup menguras tenaga dan pikiran ya. Saya yakin Pak Bishop pun mengalami hal yang sama di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah hal yang dihadapi hari-hari ini, tapi kita diperhadapkan lagi dengan yang seperti ini. Kira-kira apa nih saran Pak Bishop kepada kita nih, anggotanya semua ini? Teman-teman, yang pasti kelihatannya gas kendaraan Sinode kita sedang diizinkan Tuhan direm. Dikala kita sedang coba bergerak meningkatkan kualitas para pelayan, tapi juga kuantitas jumlah gereja lokal kita. Dalam anugerah Tuhan di masa kita ini, tiba-tiba beberapa gereja kita tambah di Jakarta, tambah di Batam, bahkan berharap bisa buka di luar negeri, di Singapura. Ya, kelihatannya di Malaysia juga. Di Malaysia terhalang dengan kondisi seperti ini. Sekali lagi, ini ujian buat kita. Dan kita harus solid, kita harus menang, kita harus bersatu. Itu yang lebih penting. Saya pikir satu hal yang selalu saya dengan Pak Sejen sampaikan dengan kita semua, tidak ada yang lebih penting daripada rasa takut akan Tuhan. Kita selalu mengembangkan di Sinode rasa takut akan Tuhan. Saya pikir Bapak Ibu ingat, tidak ada satupun keputusan kita yang bersumber dari emosi kita. Bahkan kita mencoba menahan sekian lama. Bahkan saya ingin kita dealkan juga, tidak pernah ada satu keputusan satu orang di Sinode ini. Kita mencoba memimpin dan Bapak Ibu semua akan tahu. Kalau ternyata ada yang tidak, silakan konfirmasi. Tidak ada satu orang pun yang membuat keputusan pribadi di Sinode kita. Semua adalah keputusan bersama. Bahkan sangat bersyukur, hampir semua keputusan kita jadinya aklamasi. Kalaupun ada berbeda pendapat sedikit, pada akhirnya kita bisa tuntaskan dengan baik. Kita sangat menyayangkan tindakan dari teman-teman yang tidak bisa kita rangkul. Kita sangat berharap bisa bersama-sama bergandengan tangan, bahkan berupaya dengan banyak cara. Namun ketika akhirnya tidak bisa, saya ingat dulu ya Pak Sejen ketika Pak Singarimbun almarhum masih hidup, akhirnya beliau berkata, ya kalau tidak bisa lagi apa boleh buat? Ya kita jadi Abraham, mereka jadi Lotnya. Ya udah berpisah baik-baik saja. Kalau memang nggak bisa lagi satu perahu, ya udah satu ke kanan, satu ke kiri. Tapi nggak pernah berpikir kalau bakal jadi seperti ini caranya. Itu saja sih yang paling menyedihkan Pak Sejen. Saya pikir saya dengan Pak Sejen ini, Bapak Ibu, rekan-rekan, kami ini generasi kedua. Artinya orang tua kami ini boleh dikatakan pionir, orang yang mungkin sepelayanan dengan pendiri Sinode ini. Artinya Bapak Ibu, kalau saya memang tahun 2000 baru jadi pendeta di Sinode ini, tapi bapak saya tahun 90 sudah jadi pendeta di Sinode ini. Artinya kalau penudut Pak Sejen pada Sinode kita, kan kita selalu ingat bahwa Sinode ini resmi diakui negara tahun 89. Makanya sebenarnya kita berpikir yang lalu, ya kalau mau buat ulang tahun Sinode, ya kita hitung dari tahun 89 itu.
SK dikeluarkan. SK dikeluarkan, disitulah kita berkata sah sinode ini, namanya Gapkin diakui negara. Tetapi karena banyak masukan kemarin ya Pak Sejen ya, dari orang-orang tua kita ya, terlalu muda sinode ini, akhirnya kita menemukan bahwa sinode Gapkin ini pelayanan pendiri dimulai tahun 76. Akhirnya ya sudahlah, kita pun mengikuti itu. Jadi kira-kira begitu Pak Sejen. Misalnya kalau hitungan saya begini Pak Sejen, sampai sekarang kita berkata bahwa Indonesia itu 78 tahun. Terhitung dari 17 Agustus 1945. Tapi sebenarnya tahun 1928 sudah ada Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia, tapi kita tetap berkata Indonesia bukan tahun 1928. Tapi tahun 1945. Tetapi yang manapun itu, jadilah seluruh keluarga besar Sinode Gapkin menghargai sejarah ini. Itu sih barangkali Pak Sejen yang kita pikirkan ya. Sangat sedih memang dengan teman-teman yang terjadi ini. Bahkan sekali berketua umum PGPI pun mencoba memfasilitasi supaya baik, namun ya apa boleh buat Pak Sejen, harus terjadi yang seperti ini. Jadi Pak Bishop, yang saya lihat ini sekarang banyak anggota kita yang justru khawatir ini, apalagi beberapa hari ini ada terjadi perang medsos ya, perang saraf juga di medsos ini sekarang. Ada dari pihak sebelah yang terus mempublikasikan dan menyatakan bahwa mereka adalah pengurus Sinode Gapkin yang sah dan diakui oleh Dirjen Bimas Kristen. Nah, perlu, saya pikir Pak Bishop, perlu kita jelaskan ini kepada anggota kita. Siapa mereka ini, lawan-lawan kita ini sebenarnya? Saya ingin menyampaikan juga, mengingatkan kepada orang-orang yang ingin sedang berencana untuk mengambil alih Sinode Gapkin ini, ya berhati-hatilah. Ya, tolonglah pakai hati nurani, tolonglah pakai hati dan pikiran yang waras gitu loh ya. Jangan kita berkata Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita melakukan kejahatan seperti ini. Saya mau tegaskan teman-temanku semua Sinode Gapkin bahwa pemecatan mereka ini semua sah secara sinode dan memenuhi semua prosedur ya. Pak yang kita kenal dengan mantan ketua sinode, kita sudah lakukan, ada surat peringatan, bahkan kita kunjungi ya. Kita surat peringatannya ada 2 dan ada dokumentasinya sama kita. Lalu kemudian kita utus khusus, ada kepala departemen diakonia 2 orang ke sana, sampai ke depan rumahnya nggak dibuka. Coba ya. Dan perlu kita sama-sama tahu lah, Bapak Ibu juga tahu, teman-teman sahabat-sahabatku semua, mulai dari 2016 kita mubes di Puncak Bogor sampai hari ini, sampai pada tanggal pemecatannya beliau di bulan Juli tahun 2022, tidak pernah hadir sama sekali di sinode kita. Layakkah seperti itu? Ya, justru banyak orang mempertanyakan kita, kok lama kali baru dipecat ya. Jadi semua ya sesuai dengan prosedur ya Pak Bishop ya. Benar. Dan orang-orang yang di sebelumnya itu pun yang kita keluarkan sama, prosedurnya sama, tidak taat sama sinode, tidak ada kontribusi, tidak ada laporan, tidak ada semuanya, tidak pernah mengikuti sama sekali baik kegiatan nasional, kegiatan lokal di wilayah masing-masing, nggak ada itu. Makanya ya ini sekali lagi kita tegaskan, ini bukan urusan personal pribadi, tapi ini murni sinode. Kami yang diutus, yang dipercayakan menjadi pengurus sinode ini, ya dengan cara apapun kami akan pertahankan sinode ini, kami akan jaga sinode ini, kami akan berkata kepada semua rekan-rekan sahabat-sahabatku yang melayani di tubuh sinode ini, kami bertanggung jawab, kami akan terus dengan darah penghabisan sekalipun kita akan bela terus sinode kita ini. Jadi oleh sebab itu kita dengan Pak Bishop akan terus melakukan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan yang terbaik ya. Sekali lagi ini harapan kita ya. Nah, ini sekarang Pak Bishop yang kita lihat ini, gimana ini tanggapan Pak Bishop ini? Banyak kali ini postingan di medsos ini yang bahkan saling mengancam ini sekarang ini dari kubu sebelah ini. Bagaimana ini Pak Bishop? Ikuti perbincangan menarik lanjutan di part 2. Dari Pematang Siantar, sumutpostv.id melaporkan.